Silakan masuk ke dalam. Masuklah ke dalam. Aku akan memberimu suntikan. Masuklah ke... Kamu harus pergi. Datang. Dia sedang tidur. Tidak, masuklah. Kamu harus pergi. Silakan pergi. Dia sedang tidur. Datang. Silakan santai sekarang. Dengarkan, dia tidak mengambil anakmu. Tunggu, aku akan memberimu. Jangan khawatir. Lihat ke sini, putri Anda. Putriku tersayang. Mereka mengambil putriku. Aku tidak akan memberikan putriku kepada siapapun. Tidak ada yang akan mengambilnya. Silakan, tenang dan rileks. Aku tidak akan memberikan anakku kepada siapapun. Putriku. Tidak. Aku tidak akan memberikan putriku padamu. Apa yang Anda pikirkan? Saya pikir saya harus bertemu orang ini. Apa maksudmu? Tidak perlu bertemu dengannya. Anda memiliki dokumen kepemilikan asli. Pengacara kami akan bertemu jika diperlukan. Tidak, mengerti. Sepertinya. Aku kenal orang ini. Oke. Kalau begitu aku harus melakukannya. Kendalikan dirimu, sayang. Memiliki keberanian. Bagaimana saya bisa melakukannya? Ayah, aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk tidak membunuhnya. Tapi sayang, apa yang akan terjadi nanti? Aku akan tenang, Ayah. Aku akan merasa damai seperti ini. Tapi ini adalah sebuah kejahatan, sayangku. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Ayah, kalian semua membuatku kehilangan. Aku kalah. Mengapa kamu menjadi tegang? Berkas Anda ada tepat di depan saya. Pekerjaanmu akan selesai. Tidak, tidak. Uang bukanlah masalahnya. Aku beritahu kamu. Oke, aku akan bicara denganmu nanti. Oke. Sakib Abrar. Ya. Siapa kamu? Kamu tidak mengenali saya. Sama sekali tidak. Berdasarkan pemberitahuan hukum ini, kami menjual flat kami kepada Anda. Anda tidak mengenali penjual Anda. Baiklah. Anda adalah Tuan Afak. Namaku bukan Afak. Ini adalah Faham. Aku adalah adik laki-lakinya. Dan, kamu harus menjadi orangnya, siapa yang bersama ayahku, sebagai penasihat harta warisannya. Ya, kamu benar. Apakah kamu melakukan ini karena ayahku memintamu? Hal ini. Apa yang saya lakukan? 6 bulan yang lalu saudaramu menjual flat ini padaku. Dan aku sudah membayarmu jumlah penuh untuk itu. 50 rupiah. Hanya itu saja. Menurutku tidak semudah itu untuk mendapatkan harta seseorang. Tidak mudah untuk mendapatkan harta seseorang. Tapi aku ingin mengatakan,
Anda mendapatkan kembali harta tersebut dari orang-orang saleh seperti Anda. Ini menjadi sedikit sulit. Misalnya saja, saya akan mengatakan, kalian akan membalas dendam. Kalau begitu aku akan membawa polisi ke sana. Sesuai dengan perintah pengadilan. Nanti akan ada masalah. Katakan ini pada Margop Ahmed. Kakak saya membeli flat ini dari penghasilannya. Ini bukan miliknya dengan cara apapun. Dan kita tidak perlu membela diri di pengadilan. Baiklah, ini jauh lebih baik. Bahwa Anda tidak akan membela diri di pengadilan. Salam bagimu. Salam bagimu. Kalian berdua pergi kemana? Dengan baik, Minal sudah periksa ke dokter. Dia sudah jauh lebih baik sekarang. Semuanya baik-baik saja. Ya, itu adalah hal yang baik. Menit. Kamu harus pergi ke kamarmu. Maksudku, pergilah ke kamarmu dan istirahatlah. Kamu pasti lelah. Salman, duduk. Aku ingin berbicara dengan kamu. Ya Bu, ada apa? Dengarkan, Salman. Apapun yang akan aku katakan, tolong dengarkan baik-baik. Karena kamu akan diberi waktu untuk berpikir. Sebanyak yang kamu inginkan. Oke, katakan saja. Kamu tahu hal ini dengan sangat baik. Bahwa Minal tidak bisa menjadi seorang ibu sekarang. Jadi apa yang Anda pikirkan sekarang? Apa artinya? Apakah kau ingin aku meninggalkannya? Aku tidak memintamu meninggalkannya. Lalu apa? Dengarkan, Salman. Kami ingin pewaris keluarga ini. Jadi aku ingin punya menantu perempuan. Siapa yang bisa memberi cucu pada rumah ini? Apa maksudnya dengan ini? Ayah, apa ini? Kamu ingin aku melakukan pernikahan kedua? Kenapa kamu bersikap begitu terkejut? Tidak, Ibu. Hal ini tidak akan pernah terjadi. Mengapa itu tidak memungkinkan? Anda harus membuat keputusan. Kami memberi Anda waktu untuk memikirkannya juga. Kamu hanya bersikap emosional saat ini. Aku tahu hal ini dengan baik. Bahwa kamu sangat mencintai Minal. Namun menjalani hidup memiliki beberapa standar. Ibu, aku bilang ke kamu. Hentikan sekarang juga. Saya tidak akan mendengarkan argumen apapun. Saya tidak ingin berdebat. Aku katakan padamu. Aku memberimu waktu untuk membuat keputusanmu. Pikirkanlah dengan matang. Anda dapat meluangkan waktu untuk berpikir. Tapi ingat satu hal. Jawabannya harus positif. Dia menginginkan jawaban positif. Lalu mengapa dia memberiku waktu? Apa itu? Apakah Kabir Ali orangnya Anda? Orang yang mencoba mendapatkan apartemen Afak. Dengan baik, kamu bisa pergi, aku akan datang. Apa yang telah terjadi? Margop Ahmed, jangan mencoba berakting di depanku. Diam-diam, diam-diam, itu adalah sebuah kantor. Kemarilah, kemarilah. Daftarnya, Nasir Uddin. Kamu sangat mengenalku. Apapun yang saya katakan dengan jelas. Saya tidak menahan diri. Aku tidak bertindak. Katakan padaku, apa yang sedang terjadi? Ini Kabir Ali. Apakah dia agen properti Anda? Ya. Apa yang dia lakukan? Dia mencoba mendapatkan apartemen Afak dengan paksa. Beraninya dia melakukan ini. Lihat, Margop. Aku tahu betul bahwa kamu bisa menghentikannya. Ya, kamu tidak perlu khawatir.
Tidak akan terjadi apa-apa. Akan lebih baik jika Afak datang padaku dan mengatakannya sendiri padaku. Setidaknya dengan cara ini, ayah dan anak dapat berbicara satu sama lain. Tapi kenapa menurutku kamu ada di balik semua ini? Jangan bicara omong kosong padaku. Kamu mengenalku dengan baik, itulah sebabnya saya mengatakan, sejak orang-orang ini pergi, aku tidak ingin pulang. Kamu mengatakan ini Margot. Aku juga tidak percaya aku mengatakannya. Tapi kenyataannya adalah ini. Aku sendirian di rumah sebesar ini. Apa masalahmu, kawan? Kamu bisa pergi dan menemuinya. Bagaimana saya bisa? Aku tidak bisa pergi seperti ini. Aku tidak memintamu untuk pergi ke rumahnya. Anda bisa pergi ke kantornya dan menemuinya. Kantor. Ya, kantor, tempat di mana dia bekerja. Halo Pak. Tuan, ini untukmu. Cek gaji 2 bulan. Cek gaji 2 bulan. Tapi aku bahkan belum berada di sini selama 15 hari. Sebenarnya Pak, Anda telah diberhentikan dari pekerjaan. Apa? Tapi kenapa? Saya tidak tahu, Tuan. Beritahu aku alasannya. Aku butuh alasan untuk itu. Tolong berikan saya alasan mengapa saya diberhentikan. Tuan, ada klausul dalam kontrak Anda, bahwa Anda dapat diberhentikan tanpa alasan apapun, dan kapan saja perusahaan menginginkannya, dengan gaji tambahan 1 bulan. Bagaimana mereka bisa memecat saya? Aku akan menemui bos dan bertanya padanya. Bos meninggalkan kantor. Oke, aku akan meneleponnya. Angkanya tidak tepat. Terima kasih. खींची हाथों पे तूने लकीरें और हाथों को बांध दिया. Ya, Halo Afak. Aku ingin bertemu denganmu. tapi aku tidak ingin bertemu denganmu sama sekali. Sepertinya kamu tidak kelaparan sampai mati. Ya. Bahkan setelah kamu mencoba menghancurkan kami dengan cara apapun, kita belum kelaparan. Bagaimana saya mencoba? Dalam 15 hari Anda membuat saya meninggalkan pekerjaan saya. Apa yang kau katakan? Aku bahkan tidak tahu kamu sedang melakukan pekerjaan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak bisa membuatku kehilangan harapan. Kamu datang sangat pagi dari kantor. Apakah semuanya baik-baik saja? Anda tampak khawatir. Aku kehilangan pekerjaanku hari ini. Apa yang kamu katakan sejauh pengetahuanku? Tetapi, kok bisa? Mengapa? Karena ayah, dia telah melakukan ini. Dan dia juga ingin mendapatkan flat ini. Oke, ceritakan padaku tentang sidang pengadilannya. Kamu punya hari ini. Apakah kamu pergi ke sana? Di sini. Ini cek 2 bulan. Saya akan menyewa pengacara yang baik. Lihat saja, apa yang terjadi. Tolong beri aku makan malam. Saya lapar, saya belum makan siang. Oke, coba aku lihat.
Ini hebat sekali Tuan Pengacara. Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pada sidang pertama, kasus terpecahkan. Ya, itu juga menguntungkan kita. Ya. Tapi katakan padaku, bagaimana hakim menyetujuinya? Tuan Sakib, ini trik kami. Dan kami tidak menceritakan trik kami kepada siapapun. Tapi kamu tahu semua trik kami. Kamu tidak berdaya dalam hal itu. Anda tidak bisa menyembunyikan apapun dari pengacara. Ya, kamu benar. Ini, ambil ini. Saldo sisa Anda. Terima kasih. Sekarang kamu bisa, kapanpun kamu mau, bisa bawa polisi ke sana, dan meminta mereka meninggalkan flat tersebut. Tidak sekarang. Saya telah mempekerjakan orang khusus untuk itu. Apa yang sedang Anda pikirkan? Apa? Itu bukan apa-apa. Aku hanya bertanya-tanya. Jadi, keputusan apa yang telah Anda buat? Tentang apa? Hal yang ditanyakan Ibu. Tentang pernikahan kedua Anda. Kamu menguping kami. Kamu sangat buruk. Ini adalah kesalahan kecil. Aku pasti punya beberapa hal buruk lainnya, atau kesalahan besar dalam diriku. Diamlah, Minal. Jika kamu mendengarkan aku, Anda bisa mengatakan ya untuk pernikahan ini. Kamu tidak percaya pada iman atau kamu tidak percaya pada cintaku? Salman, takdir tak berpihak padaku. Menit. Takdir telah memberimu dukunganku. Apakah itu tidak cukup? Dan bagaimana dengan keinginan orang tuamu? Jangan khawatir. Aku akan berbicara dengan mereka. Dan ya, satu hal lagi. Jika Anda mau menguping apa yang kami bicarakan. Kalau begitu aku akan melakukan 2 pernikahan lagi. Ya, Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. ya, apa itu? Pengadilan tidak mengizinkan kasus Emaan dibuka kembali. Ya, aku sudah memberitahumu. Sampai Emaan membaik lagi, pengadilan tidak akan membuka kembali kasusnya lagi. Tetapi, ada satu cara yang Imaan bisa sembuh. Benar-benar, apa itu? Jika dia mendapatkan kembali putrinya dengan cara tertentu. Bagaimana dia akan mendapatkan putrinya kembali? Jika kita memberikan Misha kita padanya maka. Apa? Apa katamu? Apakah kamu sudah gila? Maksudku adalah mengatakan, kapan dia akan baik-baik saja. Kami akan memberitahunya bahwa kami memberikan putri kami kepadanya hanya untuk mengobatinya. Hanya itu saja. Bahasa Zuni. Kamu sudah gila? Jangan bertindak kekanak-kanakan. Dia adalah wanita yang tidak normal. Begitu dia kembali normal, dia akan menganggap putri kami sebagai miliknya. Bagaimana jika dia mencoba mengklaimnya? Jika kita mencoba merebutnya maka, bagaimana jika kondisinya memburuk? Lalu apa? Percayalah padaku, Rafai, saya sudah berbicara dengan Dr. Izahdan. Dia telah meyakinkanku. Bahasa Zuni. Anda sedang bersikap emosional tentang hal itu. Oke. Aku merasa sangat kasihan pada gadis itu. Silakan. Merasa menyesal.
Kamu tidak merasa kasihan pada diri kita sendiri. Anda, jangan merasa kasihan pada misamu. Aku sudah memberitahumu, Rafai, percayalah padaku, tidak akan terjadi apa-apa pada Misha. Bahasa Zuni. Tidak ada gunanya berdebat. Mendengarkan, jika aku merasakan hal itu, Emaan menjadi posesif dengan Misha kita. Lalu aku bawa kembali Misha. Bahasa Zuni. Mendengarkan. Pikirkan lagi. Tolong, Rafai, saya membuat keputusan ini setelah banyak berpikir. Silakan. Oke. Baiklah. Tapi bagaimana mungkin saudara Afak? Ayah akan berperang melawan kita. Dan lihatlah kami, kita masih belum dalam posisi bertahan untuk diri kita sendiri. Ya. Kondisinya sedang perang. Dan posisi ayah adalah sangat kuat di depan kita. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Kenapa kita tidak bisa melakukan apapun? Kita perlu berbicara padanya. Kalau tidak, dia bisa membawa kita ke jalan kapan saja. Bersabarlah. Mari saya melihat situasi ini dari sudut pandang perang. Biarkan aku melihatnya. Di posisi apa dia bisa menjadi lemah. Dan jika kita harus menyerang dari mana dan bagaimana. Bagaimana jika kita kalah karena membuang-buang waktu dalam proses berpikir ini? Dengarkan aku, kita harus pergi menemui ayah. Kita harus pergi dan bicara. Ini yang dia inginkan. Bahwa kita harus pergi kepadanya, memohon di depannya, dan berada di bawahnya lagi. Aku tidak akan pergi seperti ini padanya. Aku akan memperkuat posisiku. Maka aku akan berdiri tegak di hadapannya. Iman. Lihat ke sini, putri Anda. Aden Anda. Putriku. Ya. Putriku tersayang. Dia adalah adenku. Ini putriku. Dia benar-benar putriku. Aden saya. Putriku tersayang. Putriku, kemana kau pergi? Izah, kita harus tinggal bersamanya. Bagaimana jika dia menyakiti Misha dengan cara apapun? Jangan khawatir, dia tidak akan melakukan apapun. Sekarang, dia akan merawatnya dengan sangat hati-hati. Tetapi, dia sedang memberi makan Misha. Apakah baik-baik saja? Mengapa tidak? Ini adalah sebuah hal yang sangat baik untuk Misa. Ya. Itu bagus tapi dengarkan, Aiza, saya tidak tahu di mana putrinya. Hak yang dimiliki putrinya. Misha mengerti itu. Ya, Ibu. Ya, Salman, aku meneleponmu untuk memintamu pulang lebih awal hari ini. Jika memungkinkan, sekitar 5. Kenapa Ibu? Dengan baik, beberapa orang datang untuk menemuimu.
Ibu, kumohon jangan. Tolong hentikan mereka. Salman, aku tidak akan mendengarkan apapun yang kamu katakan sekarang. Ibu, kamu berjanji akan mendengarkannya. Apapun keputusan yang aku buat. Aku tidak menjanjikan apapun padamu. Jangan mengatakan hal yang salah. Ayah mengatakan ini kepadaku di depanmu. Tapi aku sedang berbicara padamu sekarang. Dan aku memintamu untuk pulang sebelum jam 5 sore. Apakah kamu mengerti? Maaf ibu, aku tidak datang. Karena sikapmu seperti ini, aku pernah dipermalukan di depan orang lain. Mereka adalah orang miskin. Itulah sebabnya mereka menyetujui usulan ini. Apa yang kamu inginkan untuk mempermalukanku di depan mereka juga? Bu, apa yang membuatmu malu? Karena ibumu telah memanggil mereka. Jika kamu tidak pulang tepat waktu, apa yang akan mereka pikirkan? Mereka akan berpikir aku berbohong. Cukup, aku tidak akan mendengarkanmu sekarang. Kamu harus pulang sebelum jam 5 hari ini. Apakah kamu mengerti? Anak laki-laki ini selalu keras kepala. Maafkan aku, Minal. Cobalah untuk memahami hal ini. Ketika para tamu pulang di malam hari, kamu harus tetap di kamarmu. Jangan keluar dari kamarmu. Ya, siapa itu? Kembali. Siapakah kamu, dan kemana kamu akan datang? Kamu terlihat seperti orang yang penuh rasa hormat. Jadi, apakah Anda akan mengosongkan flat dengan hormat atau? Apa maksudmu? Beraninya kau datang ke sini? Kami memiliki dokumen hukum bersama kami. Pengadilan telah memerintahkan flat ini menjadi milik tuan kami. Setahu saya, apa ini? Siapakah orang-orang ini? Saya tidak tahu. Dengarkan aku. Kamu bisa ambil dokumen-dokumen ini dan berikan pada tuanmu. Akan lebih baik jika Anda bersikap hormat kepada kami. Astaga, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa ini? Tahan, tangkap dia, tangkap pria ini. Berikan pistol ini padaku sekarang juga. Pistol ini miliknya dan bukan milikku. Dia tidak melakukan apapun. Dia tidak melakukan apapun. Tangkap dia, dan membawanya. Tuan Inspektur, dengarkan aku. Kamu akan ikut dengan kami sekarang. Tuan Inspektur, dengarkan aku. Cepat panggil Faham. Ayo. तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा खींची हाथों पे तूने लकीरें और हाथों को बांध दिया Halo. Iya, Kakak. Apa? Bagaimana terjadinya? Bagaimana saudara Afak dapat melakukan ini? Saudari? Ya, aku akan berbicara dengan Salman. Aku akan melakukan sesuatu. Salman. Ya, seperti yang mereka katakan pada kita. Senang sekali bisa datang ke sini. Insya Allah rumahnya juga bagus sekali. Kalian orang-orang yang sangat baik dan baiklah. Anakmu juga tampan. Tuhan telah menghendakinya. Salman. Salman. Apa yang telah terjadi? Aku sangat menyesal. Maaf. Saya akan segera kembali. Salman. Dia adalah Minal, istri pertama Salman. Dia adalah gadis yang sangat manis. Hanya saja takdirnya tidak bersamanya. Mendengarkan, aku bahkan sudah memberitahumu sebelumnya tentang hal itu. Ketika tamu datang, beritahu menantu perempuan Anda.
untuk pergi ke rumah ibunya. Merupakan hal yang wajar jika setiap wanita bereaksi seperti ini. Dia akan melakukan ini untuk menghentikan suaminya menikah. Mendengarkan. Aku akan menjelaskannya padanya. Aku akan menanganinya. Tapi tolong jelaskan padanya. Hal ini tidak akan terjadi lagi. Mendengarkan. Anda tidak tahu masalah apa yang terjadi pada benda ini. Bisa menciptakan di masa depan setelah menikah. Dan Anda ingin kedua menantu perempuan Anda tinggal di rumah yang sama. Bagaimana mungkin, Bu Samina? Aku akan menangani semuanya. Tapi tolong jelaskan padanya sekarang juga. Katakan padanya, putrinya akan seperti putriku di sini. Silakan. Oke, baiklah. Biarkan aku pergi dan menemuinya. Kakakku sudah memberitahuku bahwa seseorang sedang mencoba mengambil alih flat mereka. Fring berlangsung. Salman, mereka telah menangkap saudaraku Afak sekarang. Tolong lakukan sesuatu. Salman, silakan. Oke, meskipun kita setuju ini benar, apa boleh buat? Kita tidak bisa melakukan apapun. Rumahmu punya banyak masalah. Hidup kita akan dihabiskan untuk memilahnya. Kalian berdua telah menghancurkan hidup kalian. Orang-orang memang memiliki pernikahan karena cinta, tapi untuk menjalani hidup bahagia. Namun ini adalah pernikahan yang salah. Pertama, mereka mencoba membunuhmu. Kemudian nyawa anakmu direnggut. Ketika seorang istri datang dia membawa keberuntungan bersamanya. Tapi di sini sepertinya, kita sedang dilanda nasib buruk. Berapa banyak lagi kesialan yang akan kau bawa ke sini untuk kami? Cukup sekarang, aku sudah muak. Jika kamu mencintai keluarga ibumu, tinggallah di sana. Tinggalkan rumah ini dan pergi ke sana. Kamu pergi dan menjalani hidupmu yang menyedihkan seperti yang kamu jalani sebelumnya. Dan ya, mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ingin mendengar apapun tentang keluarga dari pihak ibumu selamanya. Apakah kamu mengerti saya? Dan ya, jangan berani datang di depan tamu di masa depan. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Dan jika setelah pernikahan Salman, kamu bertingkah tidak senonoh pada istri kedua Salman, Anda akan menjadi orang yang menghadapi kerugian di sini. Kamu tidak bisa mengerti apa yang aku katakan padamu. Ibu, aku mendengarkan. Apakah kamu akan tinggal di sini selamanya? Wanita itu menurutku sudah pintar. Aku tahu saat pertama kali melihatnya. Ibu mertuamu sangat sederhana. Kamu bisa memikatnya dengan mudah. Dan masuklah ke dalam buku-buku bagusnya. Tetapi, biarkan aku memberitahumu, kamu tidak akan cocok dengan istri pertamamu. Kamu harus membuatnya keluar dari rumah. Atau dia akan mengusirmu dari rumah. Tolong lakukan sesuatu tentang hal itu sebelum dia melakukan apapun. Ibu tersayang, kumohon, jangan khawatir. Aku akan mengurus istri pertama. Bisakah saya pergi sekarang? Kamu tidak berhenti ketika aku bertanya sebelumnya. Pergi. Aku akan menjaganya.